Yang pertama memang kalau dugaan pelanggaran kode etik murni itu selama ini tidak ada masalah. Artinya apapun yang sudah ditangani oleh Komisi Yudisial, kemudian diajukan rekomendasi ke Mahkamah Agung, itu artinya langsung direspon untuk dijatuhi sanksi. Tetapi dugaan pelanggaran kode etik yang menyangkut teknis yudisial, itu kan ada hubungannya dengan masalah pelanggaran hukum acara, termasuk pertimbangan. Itu kalau murni itu memang dilakukan oleh majelis hakim, itu artinya harus ada kerjasama dengan Mahkamah Agung, dengan Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan secara bersama. Nah, ini yang menjadi kendala karena pemeriksaan bersama itu aturannya ada, tetapi selama ini belum bisa dilakukan. Nah, banyak hakim yang membuat pertimbangan hukum itu berlindung di bawah independensi. Oleh karena itu ini menjadi kesulitan dari Komisi Yudisial untuk mengungkap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Oleh karena itu memang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang ada hubungannya dengan teknis yudisial itu harus selalu ada diseimbangkan ya antara independensi dengan imparsialitas termasuk dengan akuntabilitas, sehingga hakim tidak boleh berlindung di bawah independensi. Nah, selain itu KY mengusulkan ya kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial untuk dilakukan waktu itu kan sudah ada kesepakatan pembinaan secara bersama-sama. Kalau ada dugaan pelanggaran kode etik yang banyak dilakukan di pengadilan, kita akan turun bersama-sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial untuk melakukan pembinaan bersama. Selain itu, KY menyarankan ya, ini kan sudah ada kesepakatan bahwa akan melakukan mystery shopper. Mystery shopper itu adalah memata-matai atau juga melalui penyawaran yang dilakukan kepada pengadilan agar kita tahu bagaimana dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Nah, di samping itu memang ada fungsi ya, KY punya fungsi penyadapan, tetapi hal ini tidak bisa dilakukan karena fungsi kewenangan Komisi Yudisial tentang penyadapan itu harus dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain. Nah, kalau kita mau minta bantuan kepada aparat penegak hukum lain untuk melakukan penyadapan, artinya bisa dilakukan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Hal ini pasti tidak bisa dilakukan dengan alasan karena ini menyangkut etik. Padahal kewenangan penyadapan itu menyangkut pidana terkait misalnya narkoba, korupsi, dan lain sebagainya, itu baru bisa dipantau. Inilah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Komisi Yudisial untuk mengembalikan peradilan yang bersih dan berwibawa. Itu mungkin Mbak Putri. Ada hak-hak yang bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial, tapi memang banyak batasannya, terbentur ini, aturan ini dan itu, sehingga juga tidak bisa maksimal. Nanti kemudian kita lanjutkan perbincangan, Prof. Hipnu, Mas Heri, termasuk juga kita akan melihat kemana aliran dana yang sudah disiapkan oleh keluarga Ronald Tanur yang mengalir kepada hakim-hakim yang memberikan vonis bebas. Kemudian juga apa peran dari orang tua ataupun ayah dari Ronald Tanur, Edward Tanur, yang memang sebelum diperiksa masih mengaku hanya mengetahui permufakatan jahat yang direncanakan istrinya, tapi tidak mengetahui lebih dari itu. Sesaat lagi. 5 miliar berasal dari ibu tersangka, ibu Ronald Tanur, yaitu tersangka MW. Kenapa kok dari ibunya? Karena ibunya dengan LR ini sudah berteman akrab, sudah lama saling berkenal, ya, sudah kenal sudah lama karena anaknya itu sama-sama pernah satu sekolah, sehingga yang aktif itu ibunya, ya. Itu uang dari mana? Ya, uang tentunya ya uang mereka, ya, uang mereka. Jadi itu pemberian diberikan secara bertahap, ada yang transfer, ada yang langsung. Saya rasa itu jawabannya. Suaminya mengetahui nggak soal upaya suap ini? Iya, suaminya berdasarkan keterangan sampai saat ini dia mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan
minta tolong terkait Ronald Tanur kepada LR. Tetapi untuk jumlah uang suaminya tidak tahu jumlahnya. Jumlahnya dia tidak tahu karena memang suaminya sepertinya ya seorang pengusaha jarang di Surabaya. Pemirsa, kita sudah mendengarkan pernyataan dari Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qorhar yang menyampaikan apa hubungan antara pengacara Lisa Rahma dengan ibunda dari Ronald Tanur, yaitu Meriska Wijaya, bagaimana proses pertemuan mereka, dan juga apa yang diketahui oleh ayah dari Ronald Tanur, yaitu Edward Tanur, yang hingga saat ini juga masih terus dilakukan proses pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Prof Hipnu, mengetahui hal ini, Prof Hipnu, kita masih akan terus menunggu bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Edward Tanur. Tapi jika kemudian mengatakan hanya mengetahui soal rencana permufakatan jahat ini saja yang terjadi antara istrinya dengan kuasa hukum tanpa mengetahui berapa banyak uang yang dikeluarkan, bagaimana proses pertanggungjawabannya, Prof Hipnu? Ya, ini Mbak Putri. Ini kita suatu perkembangan yang luar biasa pengungkapan seperti ini karena tampaknya sebagai bentuk modus mozaik suatu perkara itu sudah terbentuk. Siapa itu penyuap, siapa itu pelaku aktif, siapa itu pelaku pasif. Pelaku aktif adalah tadi ibunya R, kan gitu kan. Kemudian juga oknum pengacara, kemudian mungkin JR. Aktif karena selama ini kan kalau kita lihat Pak Dirdik kan ada suatu komunikasi mengatur dan sebagainya. Pelaku pasif adalah 3 oknum hakim tadi. Jadi sudah ketemu sekarang kalau delik suap itu yang akan disangkakan kepada 6 tersangka tadi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana yang mengetahui permufakatan jahat? Ini harus digali. Harusnya dia melaporkan. Kalau itu sebagai delik pembiaran masuk kualifikasi nanti. Termasuk masih satu lagi Mbak tadi sampaikan, bagaimana pada saat menetapkan suatu perkara, menentukan hakim majelis, itu saya kira juga mesti harus dilakukan. Masa ujuk-ujuk 3 orang langsung, kan ada penentunya. Siapa pejabat yang sana? Ini yang menarik. Betul. Nah, yang terakhir Mbak, yang mungkin nanti heboh adalah emasnya. Emas itu saya kira kalau itu antam, karena saya pernah beli 1 gram Mbak. 1 gram itu harus menunjukkan KTP, kapan beli. Nah, di sini dengan 51 kilo tadi, saya kira identifikasi kalau toh mungkin Zahro tidak ada, di tempat pembelian pasti ada. Nomor serinya Mbak akan ketahuan. Inilah saya kira nanti akan heboh kepada siapa saja yang beli, kepada siapa diberikan, dan di mana pembelinya. Ini suatu luar biasa kasus ini, di samping kasus terhadap Ronald Tanur sudah clear, pemberi sudah kena, penyuap sudah kena, pelaku aktif sudah, pelaku pasif sudah, tergantung pengembangan. Nah, kita dorong pada Jaksa Agung untuk membuka selebar-lebarnya dalam rangka pembelajaran perbaikan Mahkamah Agung peradilan ke depan. Baik, Mas